Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kami di Living Lab Ekotani Mandala mengenai topik relung integrasi air, konservasi, dan adaptasi iklim. Dari topik tersebut, kami mengusung judul yaitu Rancangan Integrasi Panen Air Hujan, Embung, dan Sensor Kelembapan Tanah untuk Adaptasi Kekeringan pada Living Lab Ekotani Mandala. Sebelum kami mulai memaparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, saya Aldo Ferdiakusuma dengan NPM 076. Perkenalkan, saya Azmir Cabdullah dengan NPM 078. Perkenalkan, nama saya Rafael Simanjuntak dengan NPM 121. Kan saya Sansan Aldianti dengan NPM 114. Nah, mungkin langsung saja untuk masuk ke latar belakang dan juga permasalahan yang ada di topik ini. Untuk pertama-tama ada latar belakangnya. Perubahan iklim ini menyebabkan pola curah hujan semakin tidak menentu, sehingga ketersediaan air untuk pertanian, terutama di musim kemarau, menjadi berkurang dan memerlukan pengelolaan air yang lebih efisien pada Living Lab Ekotani Mandala. Kawasan ini juga memiliki potensi sumber daya air berupa sungai musiman, embung, sumur, dan juga jaringan distribusi air yang berbasis gravitasi. Namun, pemanfaatan panen air hujan dari atap bangunan masih belum optimal. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia kolam penyimpanan air, kapasitasnya masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan irigasi seluruh lahan saat musim kemarau panjang. Untuk permasalahannya itu ada yang pertama, perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Yang kedua, sungai di Living Lab bersifat musiman jadi tidak permanen. Kemudian ada kapasitas embung yang belum mencukupi. Keempat, potensi air hujan dari atap bangunan masih belum dimanfaatkan. Yang terakhir, penyiraman dilakukan secara manual. Untuk tujuannya ada empat secara singkat. Yang pertama, menganalisis kondisi pengelolaan air. Yang kedua, mengidentifikasi potensi rainwater harvesting. Yang ketiga, merancang sistem integrasi sumber air. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui teknologi. Selanjutnya, bisa teman-teman lihat di sini ada kondisi existing dari Living Lab di Ekotani Mandala. Jadi di Lab Ekotani Mandala ini memiliki potensi yang sudah dimiliki, yaitu yang pertama, memiliki dua sumber air utama, yaitu sungai musiman dan sumur air tanah yang kedalamannya mencapai kurang lebih 25 meter. Lalu yang kedua, sudah tersedia embung sebagai cadangan air irigasi. Yang ketiga, sistem distribusi memanfaatkan pompa dan aliran gravitasi sehingga penggunaan energi lebih efisien. Dan yang terakhir, memiliki dua bangunan beratap yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sistem rainwater harvesting. Lalu seperti yang sudah teman saya mention sebelumnya, di Ekotani Mandala ini memiliki beberapa permasalahan. Yang pertama, debit sungai menurun drastis saat musim kemarau, bahkan dapat mengering. Yang kedua, kapasitas embung belum mampu memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau panjang. Yang ketiga, penyiraman tanaman masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien karena kurangnya orang yang ada di lab yang ada di Ekotani Mandala. Lalu permasalahan yang terakhir, potensi panen air hujan belum dimanfaatkan sebagai sumber cadangan air. Boleh lanjut? Lalu selanjutnya, rancangan sistem integrasi. Bisa teman-teman lihat, slide ini menunjukkan rancangan integrasi sistem ekoteknofarming yang kami usulkan. Jadi sistem dimulai dari tiga sumber air, yaitu air hujan, air permukaan dari sungai musiman, dan air tanah dari sumur. Air hujan selanjutnya ditampung melalui sistem rainwater harvesting, kemudian bersama air dari sungai dan sumur disimpan di tandon maupun embung sebagai cadangan air. Selanjutnya, air didistribusikan melalui jaringan irigasi yang memanfaatkan gravitasi dan dilengkapi sistem irigasi hemat air seperti irigasi tetes dan micro sprinkler.
Proses penyiraman dikendalikan oleh sensor kelembapan tanah, yaitu smart controller, untuk monitoring volume air serta pompa tenaga surya agar penggunaan air lebih efisien. Dengan integrasi ini, ketersediaan air menjadi lebih terjamin, penggunaan air lebih hemat, dan sistem pertanian lebih siap menghadapi musim kemarau maupun perubahan iklim. Bisa dilanjut. Lanjut di slide kali ini di alur kerja sistem itu ada yang pertama, yaitu air hujan. Yang dimana air hujan ini bakal ditangkap dari atap bangunan sebagai sumber air alternatif. Dari air hujan lanjut ke talang, yang dimana talang ini fungsinya tuh untuk mengalirkan air hujan menuju sistem penyaringan. Uh, dari talang itu akan lanjut ke filter, yang dimana gunanya untuk menyaring kotoran agar kualitas airnya lebih baik dan bersih. Uh, setelah dari filter, lanjut lagi ke tandon, yang dimana fungsinya menampung air hasil penyaringan sebelum digunakan. Dari tandon, lanjut ke embung, yang dimana fungsi embung itu menjadi cadangan air untuk kebutuhan irigasi pada musim kemarau. Uh, dari embung, lanjut lagi ke sensor kelembapan, yang dimana guna sensor ini itu untuk mengukur tingkat kelembapan tanah secara otomatis. Dari sensor kelembapan, lanjut ke smart controller, mengolah data sensor dan mengontrol pompa. Habis smart controller, lanjut ke pompa, yang dimana guna pompa ini yaitu mengalirkan air ke lahan sesuai kebutuhan tanaman. Yang terakhir, dari pompa ke lahan pertanian, gunanya untuk tanaman memperoleh air secara efisien dan tepat waktu. Slide berikutnya, ada pula manfaat implementasi rancangan. Manfaat yang pertama yaitu manfaat di lingkungan. Yang pertama itu ada mengoptimalkan pemanfaatan air hujan. Yang kedua itu mengurangi risiko kekurangan air saat musim kemarau. Yang ketiga itu mendukung konservasi sumber daya air. Manfaat yang kedua itu manfaat di mana di operasional ini ada penyiraman menjadi lebih efisien. Yang kedua itu mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk penyiraman manual dan penggunaan air lebih tepat sesuai kebutuhan tanaman. Yang ketiga itu ada manfaat edukasi, yang dimana yang pertama itu menjadi media pembelajaran di Living Lab. Yang kedua itu mendukung kegiatan penelitian dan praktikum serta mendorong penerapan teknologi pertanian berkelanjutan. Oke. Yang selanjutnya ada kenapa sih rancangan ini layak untuk diterapkan? Jadi rancangan ini tuh layak diterapkan karena Living Lab Ekotani Mandala itu sebenarnya sudah memiliki sebagian besar infrastruktur yang dibutuhkan seperti sungai musiman, sumur, embung, jaringan perpipaan, dan bangunan beratap yang dapat dimanfaatkan untuk panen air hujan. Nah, oleh karena itu, jadi si implementasi ini tuh tidak memerlukan pembangunan sistem dari nol lagi, tetapi cukup menambahkan beberapa komponen pendukung, seperti sensor kelembapan tanah, smart controller, dan tandon tambahan. Selain itu, pelatihan bagi pengelola juga diperlukan untuk sistemnya itu bisa dioperasikan dan dipelihara secara berkelanjutan. Boleh di next. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem rainwater harvesting ini mampu menambah cadangan air dengan menampung air hujan yang sebelumnya terbuang. Nah, integrasi antara embung, tandon, dan jaringan distribusi berbasis gravitasi juga dapat menjaga ketersediaan air untuk irigasi selama musim kemarau. Jadi, penerapan sensor kelembapan tanah dan smart controllernya membuat proses penyiraman menjadi lebih efisien karena air yang diberikan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi secara keseluruhan, rancangan ini mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim melalui konservasi air dan penerapan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, sistem ini dinilai layak untuk diterapkan di
Living Lab Ekotani Mandala karena memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia sehingga implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Oke, cukup sekian dari kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil analisis kami dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.